Tools manajemen kampung hijau adalah salah satu ya dari sekian banyak tools dalam mengembangkan suatu organisasi seperti kampung perkotaan untuk menjadikan kampung ini berdaya ya, secara lingkungan, tapi pada akhirnya mampu menggerakkan aspek sosial ekonomi mereka, sehingga kampung ini menjadi cukup mandiri, bahkan berperan untuk membantu pemerintah kota dalam mewujudkan keberlanjutan suatu kota. Nah, karena maknanya, maka kami dalam mengarahkan tools ini itu mewujudkannya menjadi seperti modul, ya, modul pembelajaran yang bisa diikuti, dijalani oleh para warga kampung perkotaan. Ada beberapa tahapan di sana, di mana untuk menjalaninya warga diminta berpartisipasi aktif dari mulai sejak di tahapan persiapan, di mana persiapan ini bisa difasilitasi oleh fasilitator yang terpilih di antara mereka, atau bisa juga dari eksternal yang disepakati bersama, ya. Dan salah satunya misalnya persiapan itu dari mulai perangkat-perangkat alat tulis, survei, peta kampung, kemudian beberapa checklist yang harus didata, entah itu wawancara dari nantinya harus tercatat ya, wawancara dengan warga harus tercatat, kemudian alat-alat dokumentasi ya dimulai aja dari yang sederhana, dari HP yang kita miliki. Jangan lupa APD, yaitu masker, itu pun juga harus kita siapkan. Berikut juga legalitas-legalitas yang lain ya, seperti izin dari pemerintah kota dan lain sebagainya. Setelah persiapan, saya rasa tahapan berikutnya adalah menyiapkan semua data yang diperoleh itu menjadi tersaji dengan baik. Yang mana di tahapan diagnostik, hal itu akan lebih lengkap untuk kita ketahui indikator-indikatornya. Ya, jadi modul ini sebenarnya mau memetakan ada dua hal besar yang harus ditangkap oleh kampung. Ya. Hal besar yang pertama adalah kemampuan. Suatu kampung apabila mempunyai kemampuan yang selalu dinamis, yang selalu fleksibel, yang selalu siap menjawab segala tantangan zaman terkait dengan praktek ramah lingkungannya, maka adalah kampung yang mampu untuk meningkatkan inovasi-inovasi lingkungannya. Konteksnya sesederhana itu, kita mencoba menyederhanakan dari semua kompleksitas masalah. Nah, kemampuan itu ditentukan oleh bagaimana cara para warga berbagi pengetahuan atas praktek ramah lingkungannya dan juga sumber daya yang dimiliki kampung itu sendiri. Nah, terus bagaimana juga mengukur suatu inovasi lingkungan yang telah dihasilkan oleh suatu kampung. Nah, di sini kita bisa mengukur produk-produk yang dihasilkan oleh kampung tersebut, produk-produk ramah lingkungan tentunya ya, dan juga dampak atau manfaat yang diperoleh oleh kampung. Semua ini bisa kita petakan ya, kita dimulai dengan cara wawancara, mencatat, berjalan melihat situasi lingkungan yang ada di sekitar kampung, bahkan juga mendokumentasikan hasil-hasil yang pernah dicapai oleh kampung tersebut. Semua tahapan ini diselenggarakan di sesi pertama, hari pertama ya. Ada 3 hari yang diupayakan untuk ideal, tapi kita bisa fleksibelkan untuk menjadi 1 hari atau 2 hari. Itu semua tergantung pada kebutuhan masing-masing warga kampung dalam menangkap dan memperoleh data-data yang dibutuhkan, cara mengevaluasi diri mereka, sehingga di manakah bagian-bagian itu yang sakit, yang perlu untuk dibenahi oleh kampung tersebut. Apakah di cara berbagi pengetahuannya, apakah di peta sumber daya yang belum lengkap, ataukah mungkin di produk-produk yang dihasilkannya belum lengkap,